Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, di dalam keyakinan kelas kita harus membuat sebuah kesepakatan antara guru dan siswa, ya, di mana kesepakatan ini seperti yang ada di sekolah, yaitu berupa peraturan sekolah. Nah, anak-anak, nanti kesepakatan ini akan kamu buat sendiri. Kita sepakati bersama. Nanti kesepakatan ini nanti kita baca di depan, ya. Nah, nanti anak-anak kita kelompokkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, ya. Ingat, di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak, ya. Sampai kamu harus misalnya saya menghargai teman di kelas, ya. Saya mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Dan banyak hal yang harus kamu sepakati di kelas ini, ya. Nah, ini dari semua itu nanti, ya, saya akan bagikan lembaran, ya. Kamu tulis dan minimal ada 10, ya. Ada 10 keyakinan kelas setiap anak. Dan nanti kamu akan membacakannya, ya. Nah, sudah. Sekarang akan saya bagikan. Baik anak-anak, kamu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Nah, sekarang saya ingin kamu menyampaikan keyakinan kamu di depan, ya. Nanti satu persatu setiap anak menyampaikan keyakinannya, ya. Nah, nanti dari keyakinan itu nanti akan Bapak catat, ya. Siapa yang keyakinan kalau sama akan saya catat 1, ya. Jadi dari semua keyakinan yang kamu inginkan nanti dikumpulkan, dan dari semua itu nanti kita akan membuat
keyakinan kelas kita sendiri. Baik anak-anak, kita nanti kamu akan saya tunjuk ke depan untuk menyampaikan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Menggunakan sepatu saat keluar kelas. 2. Membuang sampah di tempatnya. 3. Membantu teman. 4. Menghargai teman. 5. Piket kelas tepat waktu. 6. Percaya diri saat disuruh guru. 7. Menghargai guru. 8. Membantu guru. 9. Memakai seragam lengkap. 10. Menjaga kebersihan kelas. 11. Membaca buku di perpustakaan. 12. Menjemput teman yang sakit. 13. Membantu adik kelas. 14. Menghargai adik kelas. 15. Berpikir positif. Demikian hari keyakinan kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut saya mendengarkan guru saat berbicara, menaati peraturan di kelas, mengerjakan BA dan diberi Pak Guru, mengumpulkan prakarya tepat waktu, berangkat ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati sesama teman, saling membantu saat teman kesusahan, selalu berpikir positif, menyapa guru saat berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Mendengarkan guru saat dijelaskan. 2. Diam ketika guru pergi. 3. Piket sesuai jadwal. 4. Menghargai teman saat berpendapat. 5. Berpakaian yang rapi dan lengkap. 6. Menaati peraturan kelas. 7. Menghormati guru. 8. Menghormati teman yang berbeda agama. 9. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 10. Menjadi warga kelas yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut saya. 1. Mempercayai teman sekolah dan menolong teman kesusahan. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Menaati peraturan sekolah. 4. Piket kelas tepat waktu. 5. Membuang sampah di tempatnya. 6. Selalu berpikir positif. 7. Menghargai guru. 8. Menghargai orang lain. 9. Menjaga kebersihan sekolah. 10. Memakai kaos kaki di kelas. 11. Memakai seragam lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Selalu mendengarkan guru. 3. Selalu mengikuti perkataan guru. 4. Selalu mengerjakan piket kelas. 5. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 6. Selalu datang ke sekolah tepat waktu. 7. Menghormati guru. 8. Selalu memakai seragam lengkap. 9. Selalu diam saat dengan guru. 10. Selalu memakai sepatu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Kita harus menjaga fasilitas sekolah. 2. Kita harus saling membantu terhadap teman. 3. Kita harus menjaga nama baik sekolah. 4. Kita harus mematuhi peraturan sekolah. 5. Kita harus menghormati guru. 6. Kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. 7. Kita harus membersihkan kelas. 8. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. 9. Kita harus melakukan piket tepat waktu. 10. Kita saat memakai sepatu banyak boleh di luar sekolah. 11. Senang mengerjakan tugas. 12. Percaya diri. 13. Berpikir positif. 14. Menghargai guru saat sedang mengajar.
15. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. 16. Memakai kaos kaki di dalam kelas. 17. Memakai seragam lengkap. 18. Memilih pergaulan yang baik di sekolah. 19. Patuh terhadap bapak ibu. 20. Rutin terhadap teman. 21. Menjaga kebersihan kelas. 22. Mengumpulkan prakarya tepat waktu. Sekian keyakinan kelas 6 menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Diam saat guru sedang pergi. 2. Menghormati guru. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Membantu teman yang kesusahan. 5. Menaati peraturan kelas. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Pikir sesuai jadwal. 8. Sopan terhadap guru. 9. Berpikir positif. 10. Menghargai teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Saling membantu teman. 2. Mengerjakan PR tepat waktu. 3. Saling menghormati guru. 4. Menggunakan sepatu di luar kelas. 5. Menjemput teman yang sakit. 6. Membawa sampah pada tempatnya. 7. Selalu bersikap positif. 8. Saling menghargai. 9. Percaya diri. 10. Mengerjakan piket kelas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6. 1. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Mematuhi peraturan sekolah. 3. Mengerjakan PR tepat waktu. 4. Melakukan piket kelas. 5. Mengerjakan tugas dari guru. 6. Memakai sepatu di luar kelas. 7. Menghargai guru lain. 8. Datang ke sekolah tepat waktu. 9. Menghargai teman saat beribadah. 10. Menjemput teman yang sakit. Saya Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut saya. 1. Memperhatikan guru saat berbicara atau menjelaskan. 2. Menaati peraturan sekolah. 3. Mempercayai teman di sekolah dan menolong teman yang berusaha cepat. 4. Kita pergi keluar. 7. Berangkat sekolah tepat waktu. 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Menjaga keamanan kelas. 2. Piket kelas. 3. Menyiram tanaman. 4. Merawat tanaman. 5. Menggunakan sepatu saat di luar. 6. Membantu teman saat terjatuh. 7. Menjenguk teman yang sedang sakit. 8. Mengerjakan PR tepat waktu. 9. Mengerjakan tugas tepat waktu. 10. Menghargai guru. Demikian pendapat tentang saya tentang keyakinan kelas 6 menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya. 1. Menghargai teman saat belajar. 2. Menghormati guru saat menjelaskan tugas. 3. Menjemput teman yang sakit. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Piket kelas. 6. Menggunakan sepatu di luar kelas. 7.
6. Selalu berpikir positif. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Selalu menghargai guru. 9. Saya selalu mendengarkan guru saat mengajar. 10. Saya selalu datang ke sekolah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut saya: 1. Menjaga nama baik sekolah, menjaga fasilitas sekolah, harus sopan terhadap guru, harus hormat kepada bapak atau ibu guru, saling menghargai teman, berteman walau berbeda agama, saling membantu walau berbeda suku, ras, dan agama, harus membantu jika terkena musibah atau bencana, harus mematuhi perintah guru, menggunakan sepatu di halaman sekolah, membuang sampah di tempatnya, menjenguk teman yang sakit, harus rukun terhadap teman, kita harus diam saat guru menjelaskan atau mengajar, selalu berpikir positif, percaya diri, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru saat menjelaskan, patuh kepada bapak atau ibu guru, memakai kaos kaki di kelas, menjaga kebersihan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya: 1. Menggunakan sepatu ketika keluar kelas. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Selalu bersikap positif. 4. Menghormati guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya: 1. Menghormati ibu atau bapak guru. 2. Melaksanakan tugas kelas sesuai jadwal. 3. Mengerjakan tugas dari guru dengan baik. 4. Memakai kaos kaki di dalam kelas. 5. Berpikir positif. 6. menghargai teman. 7. membantu teman yang tidak kesusahan. 8. menjenguk teman yang sakit. 9. membantu guru ketika kesusahan membawa buku. 10. menggunakan sikap dan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya: 1. Kita harus mendengarkan guru saat berbicara. 2. Melaksanakan tiket kelas tepat waktu atau sesuai jadwal. 3. Menghargai teman yang sedang berbicara. 4. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. 5. Memakai kaos kaki di dalam kelas. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Memakai seragam lengkap. 8. Tetap berpikir positif. 9. Menghargai adik kelas. 10. Membantu teman yang sedang kesusahan. 11. Percaya diri. 12. Menggunakan sepatu ketika di luar kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas menurut saya: 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Menghargai teman saat berpendapat. 3. Piket kelas tepat waktu. 4. Datang tepat waktu. 5. Menggunakan sepatu di luar kelas. 6. Menjenguk teman yang sakit. 7. Mengumpulkan tugas rumah tepat waktu. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Senang melaksanakan tugas. 10. Percaya diri. 11. Berpikiran positif. 12. Memakai seragam yang lengkap. 13. Menjaga kebersihan kelas. 14. Menaati peraturan kelas. 15. Membantu teman. Demikian keyakinan kelas menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas 6 menurut saya: 1. Saling menghormati sesama teman. Selalu mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. 2. Etika. Selalu mengerjakan tugas atau PR
selalu menggunakan sepatu saat bermain di halaman. Saya selalu menjemput teman yang sedang sakit, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ikatlah teman-teman saya selalu menghargai guru, selalu memakai seragam lengkap, selalu menjaga kebersihan kelas, membuang sampah ke tempatnya. 12. Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas menurut saya. Harus menjaga nomor 1 harus menjaga fasilitas sekolah. Kita harus saling menghargai satu sama lain dengan teman kita. Kita harus menjaga nilai toleransi terhadap semua warga sekolah. Kita harus mengerjakan tugas yang diberikan guru kita. Kita harus mematuhi apa yang guru kita perintahkan. Kita harus menjadi anak yang baik saat berada di sekolah. Kita harus menjaga omongan dan bahasa saat berbicara dengan siapapun. Diam ketika guru sedang menerangkan. Harus pikir tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah. Diam saat guru sedang di luar kelas. Selalu bersikap positif terhadap siapapun. Percaya diri saat sedang melakukan apapun. Menghargai guru yang sedang menerangkan, belajar dengan sungguh-sungguh, berteman dengan siapa saja, selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, memilih pergaulan yang baik, memakai sepatu saat berada di luar kelas, wajib memakai kaos kaki saat berada di dalam kelas, menghindari hal-hal jahat, melakukan hal-hal atau perlakuan yang baik, adil terhadap semua teman-teman, mengerjakan tugas rumah, PR, menghargai teman yang sedang menyampaikan sesuatu, menjaga nama baik guru. Sekian keyakinan kelas menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kamu tadi sudah membuat keyakinan kelas, ya. Kamu sudah membuat semuanya? Nanti dari keyakinan kelas yang kamu buat tadi, nanti akan saya jadikan satu dan nanti kita kita pajang di kelas, ya, sebagai pedoman untuk keyakinan kelas kita. Baik anak-anak, itu hari ini untuk keyakinan kelas, ya. Semoga keyakinan kelas ini nanti menambah kalian untuk selalu berpikir positif. Baik anak-anak, itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedung Gede 1, kepada yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Cahyo Ariwibowo SPD selaku CGP Angkatan 7 dari SDN Kedung Gede 1 Kecamatan Dagu Kabupaten Mojokerto, serta Bapak Ibu Guru SDN Kedung Gede 1 yang kami cintai. Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop sosialisasi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan doa, dan yang terakhir acara inti. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dewi Suudah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta workshop sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah lulus mengikuti CGP. Selamat berbahagia atas lolosnya CGP di Angkatan 7 ini. Semoga dengan lolosnya Bapak Ibu CGP di Angkatan 7 ini bisa membawa perubahan ke depan yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama kita ikuti workshop sosialisasi modul 1.4 budaya positif oleh narasumber Bapak Cahya Arinibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam kegiatan workshop sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan kepada Bapak Cahyo Arinibowo SPD. Kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya Bu. Sesi pertama penyampaian materi, untuk sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga kesimpulan. Untuk Bapak Cahyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li malik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil mafat. Taqtilana biha jamil hajjat wa biha min sayiat. Fatarfana min da'udat wa tubayar syariat min jamil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif modul 1.4, di mana di dalam budaya positif ini kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak untuk berperilaku positif, berperilaku yang baik, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi, Bapak Ibu, saya ingin untuk kita membuat persepsi tentang pertanyaan, ya, setuju atau tidak setuju, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Apa tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Apa tidak setuju? Setuju. Baik. Jadi mayoritas 100% semuanya setuju. Nanti kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif atau ekosistem positif itu
kita ambil contoh perbandingannya seperti tumbuh-tumbuh, menanam tumbuh-tumbuhan, ya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya. Dalam arti gini, petani itu hanya bisa memperbaiki kondisi tanahnya saja, ya. Petani tidak bisa membuat tumbuhan itu menjadi tumbuhan yang hebat, tapi dia hanya mengkondisikan saja, menuntun saja, ya. Nah, itu membuktikan seperti anak kita. Anak-anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Kita tuh hanya untuk menebarkan saja, menuntun saja. Nanti kodrat yang dimiliki anak-anak itu akan muncul dengan sendirinya. Pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, di mana anak sentiasa merasa kompeten, saling terhubung dan otonom. Next. Nah, di sini ada skema tentang disiplin positif. Yang pertama, tentang kontrol diri pada diri kita. Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Seperti misalnya, ya, panjenengan punya sesuatu yang jenengan sayangi, ya, kemudian diminta oleh orang lain, apakah panjenengan memberikan apa tidak? Pasti tidak, ya. Misalkan panjenengan punya anak yang paling jenengan sayangi, kemudian diminta oleh orang lain, jenengan berikan apa tidak? Tidak, ya. Nah, ini kontrol diri. Sebenarnya kontrol pada diri itu tergantung diri kita sendiri. Lah, mengapa ada orang yang bisa dikendalikan orang lain? Berarti orang itu memiliki kebutuhan yang bisa dipenuhi, memiliki motivasi yang bisa panjenengan penuhi, ya. Baru orang itu akan ikut atau patuh dengan panjenengan. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Baik, di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri. Nah, di sini, ya. Kemudian kita ke arah ke teori motivasi. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu ada 3, ya. Seseorang itu memiliki motivasi itu ada 3 hal yang menyebabkan dia itu termotivasi. Yang pertama adalah adanya hukuman dan sanksi. Jadi orang itu termotivasi karena takut akan hukuman dan sanksi yang akan diterima, ya. Ini menyebabkan dia termotivasi. Tapi ini adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik, karena dipengaruhi oleh orang dari luar, ya. Kalau tidak ada sanksi lagi, tidak ada peraturan lagi, mungkin dia akan kembali lagi seperti asalnya, ya. Kemudian ada karena imbalan, hadiah. Jadi orang itu termotivasi karena hadiah. Tapi suatu hari jika dia tidak diberi hadiah, dia juga tidak mau untuk melakukannya. Nah, itu dari 2 motivasi ini, itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Maksudnya dia dipengaruhi oleh orang luar. Kemudian yang intrinsik dari dalam, yaitu menghargai dirinya sendiri, memiliki nilai di dalam dirinya, sadar akan dirinya sendiri bahwa dia itu manusia yang memiliki harga diri, ya. Tidak bisa dibeli dengan apapun, ya. Itu karena nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, termasuk nilai kejujuran, ya, kedisiplinan. Jadi dia bekerja, dia termotivasi karena menghargai dirinya sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu tadi di awal, ya, Anda setuju mendisiplinkan anak dengan hukuman? Setuju apa tidak tadi? Setuju apa tidak?
Nah, itu karena dirinya sendiri atau karena hukuman? Karena dirinya sendiri apa hukuman? Karena hukuman, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian membuat ya hukuman yang positif, membaca, menulis itu tetap hukuman bagaimanapun bentuknya. Ya, jadi hukuman ini adalah motivasi dari luar. Tapi dari dalam, kalau tidak ada semua itu, anak akan kembali lagi seperti semula. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, untuk ya menanamkan keyakinan pada dirinya tentang nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, kemudian posisi kontrol belum khusus. Nah ini posisi kontrol sebagai, ini ada Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kita sehari-hari itu banyak yang melakukan dua ini, padahal ini adalah posisi kontrol terendah, penghukum dan membuat orang bersalah. Ini kemudian yang berikutnya teman, kita menganggap siswa itu teman, itu ya kita itu lebih tinggi daripada anak-anak. Kita tidak boleh memperlakukan anak sebagai teman, karena derajat kita lebih tinggi dari anak-anak, karena kita adalah seorang guru. Ya, kemudian pemantau. Ya, pemantau ini kita itu memantau, mengikuti peraturan, ya. Tapi peraturan itu kita yang membuat sendiri, sekolah yang membuat sendiri, ya. Dengan kita, tapi anak kita tuntut untuk mengikuti peraturan itu. Kemudian manajer, jadi di seorang guru sebaiknya sebagai seorang manajer, di mana dia akan menerapkan disiplin positif, di mana disiplin positif itu adalah disepakati oleh anak-anak, ya, disepakati oleh anak-anak dengan guru, membuat sebuah keyakinan kelas, di mana di dalam keyakinan kelas itu nanti kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Baik, kemudian ini 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kalau panjenengan nanti menjadi guru pemimpin, ada 5 ini dok. 5 ini saja yang panjenengan bisa, orang butuhnya itu dibutuhkan orang itu hanya 5 ini. Jika ada salah satu yang kurang, bisa terjadi konflik emosi, ya, pertengkaran. Ya ini. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kebutuhan orang yang pernah itu bertahan untuk hidup. Ya, kedua penguasaan. Jadi seseorang itu memiliki keinginan berkuasa, power. Tapi semua orang tidak sama tuh. Ada orang yang ingin memiliki power, kekuasaan. Jadi dia ingin berkuasa. Ini kebutuhan yang kedua. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini dikasih sayang, rasa diterima. Ini juga kebutuhan. Yang keempat, kesenangan. Jadi orang itu butuh kesenangan. Ya, kemudian yang kelima, kebebasan. Jadi orang itu kalau bebas, freedom, merdeka, maka dia akan senang. Ini kebutuhan. Jadi 5 ini harus terpenuhi. Jika anak terlima-limanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, dari sini tampak jelas bahwa dia termotivasi karena ya takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan seperti panjang tadi, diberi hadiah atau apa. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah ini, jadi anak tidak akan ya motivasinya itu hanya karena takut dan karena imbalan. Ini disebut motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi yang paling baik bagi anak-anak yang akan tertanam di dalam anak-anak sampai dewasa, itu menghargai dirinya sendiri. Gimana contohnya? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini ya, misalnya dia ingin bertanggung jawab, maka dia akan belajar untuk menilai-nilai bertanggung jawab. Dan tugas kita adalah menanamkannya melalui pembiasaan yang ada di sekolah, sehingga dia menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang jujur, anak yang berani, anak yang disiplin. Dan itu semuanya bisa kita tanamkan melalui pembiasaan di kelas. Nah, nilai-nilai ini
motivasi ini adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita. Baik. Guru, siapa Bapak Ibu? Ini sebagai contoh, mencatat 100 kali jika terlambat, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, ini hukuman. Ya, murid diminta maaf, apa ini? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas yang telah dicoret, ini adalah konsekuensi atas apa yang diperbuat. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar adalah konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK, ini adalah konsekuensi. Baik. Nah, penghargaan pengaruh adanya ini, Bapak Ibu, jika panjenengan memberi penghargaan kepada anak, dampaknya ini seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Ya. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Dalam arti apa? Jika jenengan sudah tidak bisa memberi imbalan kepada orang itu karena motivasi nilai ini, motivasi ini adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita. Baik. Guru, siapa Bapak Ibu? Ini sebagai contoh, mencatat 100 kali jika terlambat, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, ini hukuman. Ya, murid diminta maaf, apa ini? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas yang telah dicoret, ini adalah konsekuensi atas apa yang diperbuat. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar adalah konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK, ini adalah konsekuensi. Baik. Nah, penghargaan pengaruh adanya ini, Bapak Ibu, jika panjenengan memberi penghargaan kepada anak, dampaknya ini seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan panjang. Ya. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Dalam arti apa? Jika jenengan sudah tidak bisa memberi imbalan kepada orang itu karena motivasi awalnya itu eksternal dari luar karena ingin mendapat imbalan, maka hubungan panjenengan dengan orang tersebut akan rusak. Ya. Kemudian penghargaan dan hukuman ini, ya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Dalam arti apa? Orang itu hanya berharap untuk mendapat penghargaan dalam dirinya, tidak menghargai dirinya sendiri. Karena menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Kalau eksternal berarti dia tidak menghargai karena apa? Mengharap sesuatu. Ya, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Dia termotivasi karena sebuah penghargaan, maka keinginannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi penghargaan. Kalau pemberi penghargaan minta A, maka dia akan melakukan A, maka dia tidak akan memiliki kreativitas di dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi arti di sini penghargaan itu hanya dari eksternal, dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi yang harus dimiliki dari. Senang mendapat bimbingan dari Pak Cahyo. Selama ini saya membuli teman sampai menangis. Saya sadar membuli teman itu adalah perbuatan yang jelek. Saya tidak akan membuli teman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas. Pak Cahyo menerangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Saya mulai sadar kalau keyakinan kelas membuat kita menjadi berpikiran positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadwi Wahyuni. Setelah mendapat materi tentang budaya positif dari Pak Cahyo, saya dapat mengetahui pengertian tentang segitiga restitusi, keyakinan kelas, motivasi, kebutuhan dasar. Sekarang saya paham untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus berpikir positif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.